Halo guys. Perkenalkan aku Fikir Ahmad Sabtaryanto. Perkenalkan saya Samuel Yudhya Sinatita. Perkenalkan saya Ahmad Sabtaryanto. Perkenalkan saya Andi Kristianti. Oke, jadi kali ini kita akan pergi menuju Kebun Raya Bogor. Ikutin seruan kita ya. Dadah. Oke guys, ini kita naik KRL-nya yang tujuan ke Angkea. Pertama-tama kita naik KRL dari stasiun Cakung, terus transit di stasiun Manggarai. Nah, dari stasiun Manggarai kita pilih yang jalurnya ke Bogor, ya. Dan akhirnya kita sampai di stasiun akhir, itu stasiun Bogor. Halo, kita udah sampai di stasiun Bogor. Jadi kali ini kita akan menuju ke Kebun Raya Bogor. Sip. Itu berarti pemberhentian terakhir itu kereta di sini ya? Di stasiun Bogor, betul. Oke, stay tune guys. Nah, untuk ke Kebun Raya Bogornya kita naik angkot guys. Tinggal tanya aja di sini angkot mana yang ke Kebun Raya Bogor. Ntar kita diarahin ke angkotnya guys. Kita butuh kipas ini sih. Tapi itu bagus gak sih? Iya. Halo guys, kita udah sampai di Kebun Raya Bogor. Mantap. Spill harganya dong kak. Nah, untuk harganya karena ini berhubung hari libur nasional itu dikenakan biaya 25.000 per orang. Nah, kalau untuk biaya masuk hari biasa, hari Senin sampai hari Jumat itu dikenakan harga 15.000. Karena berhubung kita berempat, ada aku, Andi, Ahmad dan Vicky, jadi total ada 102.000. Nah, kenapa 102.000? Itu 2.000 termasuk buat PPN lah ya. Mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo teman-teman semua, aku udah sampai nih di Kebun Raya Bogor. Jadi aku ingin sedikit mereview tentang Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini didirikan pada tanggal 18 Mei 1917 oleh Caspar Georges Karel Reinboord, seorang ahli botani Belanda. Kebun raya ini diawali yang bernama
Eslanus Patentium te Bottengert, yang berarti kebun raya di Bottengert. Pada mulanya, kebun ini hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Namun, pada perkembangannya, pendirian Kebun Raya Bogor bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan sebagai wadah bagi ilmuwan, terutama di bidang botani. Secara terorganisasi pada tahun 1880 hingga 1905, di sini lahir beberapa institusi ilmu pengetahuan lainnya, seperti Bibliothek Bogorensis pada tahun 1842 dan Herbarium Bogorensis pada tahun 1844 dan Kebun Raya Cibodas pada tahun 1860, dan yang terakhir adalah Laboratorium Troets pada tahun 1884 dan Museum dan Laboratorium Zoologi pada tahun 1894. Oke baik, sekarang selanjutnya di belakang saya ini ada Tugu Dua Abad. Jadi Tugu Dua Abad ini pada puncaknya dapat kita lihat semua. Pada puncaknya ini berbentuk bunga Rafflesia arnoldii atau bunga khas dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Tugu ini dibuat untuk memperingati 200 tahun kebun botani terbesar dan nomor 1 di Asia Tenggara. Tugu ini diresmikan oleh Presiden kelima kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ditandatangani oleh Bapak Insinyur Joko Widodo atau Presiden ke-7 pada tahun 2018. Untuk tinggi dari tugu ini berkisar 7 meter dan lebarnya sekitar 1,25 meter. Oke, jadi di belakang saya ini ada bunga teratai raksasa. Seperti namanya, bunga teratai raksasa, dia mempunyai ukuran yang sangat besar. Dan bunga teratai raksasa ini berasal dari sungai Amazon. Dan dia memiliki keunikannya sendiri. Dari siklusnya yang pendek dan dia bisa berubah kelaminnya. Misalkan dia tadinya betina berbunga putih, dia bisa berubah menjadi jantan berbunga pink. Dan setiap malam hari dia bunganya mekar. Dan dia memiliki julukan si Ratu Malam. Oke, jadi kita mau melihat bunga teratainya dari sebelah sana. Itu dia dari bunga teratai besarnya. Kita bisa lihat lebih dekat. Ini dia ada bunga teratai yang memiliki ukuran yang sangat besar dan dinamakan teratai raksasa. Ini dia. Kalian bisa lihat. Dia memiliki bentuk seperti nampan. Di sini kebetulan karena mendekati hari Gongsi Facai, tahun baru Imlek, jadi ada pembukaan event festival Kebun Raya Cap Gomeh. Ini ada dia. Dan ini dia tempat penyewaan yang dimana yang orang-orang pakai tuh sepeda listrik, skuter, ada di sini. Itu dia. Kalau sepeda berapa? Untuk sepeda harganya 15.000 per jam. Kalau motor sepeda listrik, dan sepeda listrik itu harganya 25.000 per jam. Kalau Mana? aku ngejar Di mana? Di mana? sini. Itu dia ada komodo. Komodo, biawak. Biawak. Kita dikejar lari ya. Mana sih? Halo guys, mantap. Halo guys. Ini nih ada ini nih. Sekarang kita mau review ini nih. Apa bunga apa ini namanya? Apa yang namanya? Bunga kuku macan. Jadi bunga kuku macan itu ya. Ada di sebelah sana. Jadi bunga kuku macan.
Bunga kokomasan ini merupakan tumbuhan tropis atau subtropis yang berasal dari New Guinea. Tumbuhan ini di luar negeri populer dengan nama Red Jasmine. Tidak dengan digambar. Selanjutnya kita berada di Taman Koleksi Tumbuhan Obat yang ada di Kebun Raya Bogor. Oke. Taman ini diresmikan oleh Profesor Dr. Insinyur Iskandar Zulkarnain di tanggal 18 Mei 2015. Taman Koleksi Tumbuhan Obat ini mengobservasi tumbuhan obat dari berbagai daerah di Indonesia dan di dunia. Taman ini memiliki 11 kelompok tanaman berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, kulit dan kelamin. Kedua, pernafasan. 3, lambung dan pencernaan. 4, otot dan tulang. 5, organ dalam. 6, kewanitaan. 7, demam. 8, aromatik. 9, afrodisiak, konikum, dan stimulan. Dan 10, kanker, dan 11, perawan racun. Selain sebagai koleksi tanaman obat, taman ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi, relaksasi, dan aromaterapi di tengah suasana hijau yang asri. Oke, saya sudah sampai di Taman Sujana Kasa. Taman Sujana Kasa ini didirikan pada tanggal 18 Mei 1985 sebagai penghargaan terhadap Sujana Kasa, salah seorang rektor Kebun Raya Bogor, menjadi pada tahun 1949 hingga 1959 yang kemudian menjadi orang Indonesia yang pertama menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor pada tahun 1959 hingga 1969. Jadi taman ini dia berbentuk melambangkan sebagai replika burung Garuda Pancasila yang melambangkan negara Republik Indonesia. Kali ini kita perjuangan banget mau buat nyari motor listrik. Tuh, ikutin nih. Ya, dan selanjutnya di sini kita ada di Monumen Leni Raphael yang didirikan pada tahun 1814. Bangunan tugu ini memiliki denah lingkaran yang menyerupai sebuah gazebo atau bangunan terbuka dengan 8 buah pilar yang mengelilinginya. Di bagian tengahnya terdapat tugu berbentuk persegi. Tuh, ada persegi kan ya? Ini bisa lihat kita ya, ada persegi dengan ornamen berbentuk cawan di atasnya. Tuh, ada cawan ya guys. Nah ya, pada tugu tersebut terdapat kata-kata puitis dalam bahasa Inggris klasik yang merupakan hasil karya Olivia Madame May. Lady Raffles atau Olivia Mariamne adalah istri dari Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris di Pulau Jawa pada tahun 1811 sampai 1816. Tugu Lady Raffles dibangun oleh Sir Thomas Stamford Raffles untuk mengenang istrinya yang meninggal pada tanggal 20 November 1814 di Bogor pada usia 43 tahun yang dikarenakan oleh penyakit malaria. Olivia Mariamne memperkenalkan reformasi sosial kepada masyarakat Jawa saat Raffles menjabat di Hindia Belanda. Oke guys, jadi kali ini kita berada di Taman Tasman. Taman Tasman ini didirikan pada tahun 1884 oleh Dr. Melchior Trepp. Jadi taman ini didirikan sebagai bentuk penghargaan kepada Johannes Elias Taysen. Dan kita bisa lihat di sini ada tubuhnya. Itu kita lihat tubuhnya ini terbuat dari batu granit yang didatangkan langsung dari Berlin, Jerman. Ini tubuhnya. Dia ada namanya Johannes Elias Taysen. Dan katanya Taman Tasman ini dia dibuat taman mawar yang bergaya klasik Prancis. Kita bisa lihat bunga-bunganya dan sekitar. Oke, jadi begitu. Baik, selanjutnya ada beberapa monumen termasuk Monumen Renworth
ini yang dapat kita temukan di Kebun Raya Bogor. Monumen Rainworld ini dapat kita temukan tepat di depan Istana Bogor itu tersendiri. Monumen Rainworld ini didirikan pada tanggal 16 Mei tahun 2006. Tujuan dari Monumen Rainworld ini didirikan adalah untuk mengenang jasa dari Profesor Rainworld itu tersendiri karena telah mendirikan Kebun Raya Bogor. Halo guys. Jadi tadi kita udah keliling-keliling di dalam Kebun Raya Bogor nih. Bener banget, tadi kita udah berkunjung ke beberapa tempat yang tentunya bagus-bagus banget nih. Tapi ada beberapa tempat yang belum kita sempat kunjungi nih guys. Nah, karena ada perbaikan dan ada satu tempat yang emang tidak bisa dikunjungi, yaitu Istana Bogor. Betul. Dan juga kita nggak bisa mengunjungi semua tempat-tempat karena kita terkendala cuacanya sedang hujan, deras banget. Betul. Terus jauh-jauhan juga tempatnya, kita kan jalan kaki guys. Kita mau nyewa apa tadi? Sepeda listrik. Tapi nggak boleh karena Lagi hujan. Dia tidak beroperasi guys. Oke guys. Mungkin cukup sekian video yang dapat kita bikin Dan kita review. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.